Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Di video kali ini kita bakalan ngobrolin hal yang paling sering banget ditanyain sama orang-orang yang pengen banget kerja ke luar negeri, terutama ke negara Taiwan. Memangnya berapa sih gaji kerja di Taiwan? Bisa cukup buat hidup enggak? Terus nabungnya gimana? Nah, di video ini aku bakal jelasin semuanya mulai dari kisaran gaji, biaya hidup, sampai realitas sehari-hari tinggal dan kerja di Taiwan. Dan ini adalah versi jujur aku apa adanya ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi cari info atau mungkin udah ada rencana mau kerja ke Taiwan, tonton video ini sampai habis ya. Siapa tahu ini bisa jadi referensi kamu sebelum kamu berangkat. Oke? Ngomongin soal gaji di Taiwan, pasti ini yang paling bikin penasaran kan? Jadi gini nih, rata-rata gaji itu sebenarnya tergantung jenis pekerjaan dan juga jam kerjanya, dan juga perusahaannya. Tapi umumnya tuh kayak gini, misal kamu kerja di pabrik ya, itu tuh bisa dapat gaji sekitar 27.000 sampai dengan 40.000 NTD per bulannya. Tapi balik lagi itu tergantung tergantung jenis kerja dan juga jam kerjanya, oke? Kalau pabrik itu kan biasanya banyak lemburannya ya. Kalau misalkan kamu ambil lemburan, otomatis ya gaji kamu juga akan lebih banyak lagi. Nah, sedangkan caregiver atau perawat lansia gajinya itu sekitar 20 sampai 25.000 NTD. Kadang bisa lebih, ini tuh tergantung kebijakan majikan kamu, oke? Jadi udah paham ya? Nah, lalu untuk kerja formal atau yang butuh ijazah S1 bisa dapat mulai dari 35.000 NTD ke atas. Tapi ingat ya, gaji itu bisa beda-beda tergantung yang pertama jenis kerjanya, lalu juga jam kerja, ada lembur atau enggak, lalu juga lokasi tempat kamu kerja itu juga tentunya bisa ngaruh ya. Nah, sekarang kita bahas soal biaya hidup. Makan satu kali biasanya tuh sekitar 60 sampai 100 NTD tergantung makan di mana dan makannya apa gitu ya. Kalau soal tempat tinggal, kos-kosan itu biasanya 3.000 lah ya paling murah sampai 5.000 bahkan bisa lebih tergantung lokasi di mana kamu tinggal. Kecuali kalau misalkan kayak kamu tinggal di mes itu tuh biasanya gratis dan tentunya jauh lebih murah. Kamu juga bisa lebih irit. Nah, yang paling penting dari penghasilan itu kita bisa kirim ke keluarga di Indonesia sih teman-teman. Bisa nabung juga dan bahkan kuliah sampai kerja gitu ya kayak aku sekarang, alhamdulillah. Capek sih ya, tapi semuanya terbayar waktu kita ingat tujuan kita, bantu keluarga dan bangun masa depan yang lebih baik selama kita mau kerja di luar negeri. Oke, itu soal gaji dan juga soal biaya hidup di Taiwan. Oke teman-teman, aku mau sharing. Jadi dulu waktu aku mutusin mau kerja ke Taiwan, aku sempat bingung harus mulai dari mana. Tapi setelah aku tanya-tanya ke teman yang udah pernah ke sana, akhirnya aku daftar lewat PJTKI resmi yang terdaftar di BP2MI tentunya. Jadi aku pilih jalur resmi dan aman biar aman dan legal gitu ya. Soalnya aku nggak mau ambil resiko yang aneh-aneh ya, keinginan semua orang pastinya kayak gitu sih. Terus waktu itu aku harus nyiapin beberapa dokumen kayak KTP, KK, akte lahir, paspor, hasil medical check up, sama SKCK. Nah, pokoknya lengkapin semua dokumen ini tuh lumayan makan waktu sih, tapi tentunya wajib banget kalian lampirkan. Lalu setelah itu aku ikut pelatihan bahasa Mandarin dasar dan juga pelatihan kerja selama nanti aku di Taiwan. Aku juga diajarin soal kebersihan kerja, keselamatan, sama kebiasaan orang di Taiwan itu seperti apa. Nah, yang bikin deg-degan itu pas pelatihan bahasa sih biasanya ya. Karena sebelumnya aku nggak yang bisa Mandarin sama sekali, tapi ternyata pas aku masuk ke BLK-nya gitu, ternyata nggak sesulit yang aku bayangin. Asal rajin dan nggak malu buat belajar aja. Afternya kita akan melakukan uji kompetensi kerja dan setelah semua selesai, dokumen lengkap, aku juga tanda tangan kontrak kerja, lalu juga dapat visa kerja. Teman-teman, di sini tuh rasanya kayak campur aduk banget, seneng gugup tentunya, dan juga pasti aku bangga banget karena akhirnya bisa dapat kesempatan kerja buat kerja di luar negeri. Prosesnya tuh emang nggak instan sih ya, butuh waktu, kesabaran juga. Tapi lewat jalur resmi, semuanya tuh lebih terjamin dan juga aman pastinya. Dan yang paling penting, gak akan ada rasa was-was saat sampai di Taiwan. Karena semuanya udah diurus secara legal dan juga profesional. Nah teman-teman, itu adalah pengalaman aku. Semoga bisa jadi gambaran buat kalian yang lagi mikir buat kerja ke Taiwan. Emang gak selalu gampang ya pokoknya, tapi kalau kita niat, kerja keras, dan pintar ngatur uang selama di Taiwan, insya Allah hasilnya bisa buat masa depan kita dan keluarga tentunya akan jadi lebih baik. Oke teman-teman, kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar kerja di Taiwan atau mau request topik apa lagi yang pengen kalian tanyain ke aku, bisa kalian tulis aja di kolom komentar ya.
Dan juga jangan lupa tinggalin like, share, dan juga subscribe ya, biar aku makin semangat lagi bikin kontennya. Karena jujur ini adalah konten yang teman aku rekomendasiin buat aku bikin gitu. Jadi semoga ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Bye bye.